Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita kepadanya sambil mengucap syukur. Oleh karena itu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami atas segala berkat-Mu dan kemurahan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk mengajari kami memahami akan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 26 ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat kita mengendarai sepeda motor atau mobil, tentu sekali kita akan berhati-hati. Dan di sepanjang jalan itu kita akan melihat sebuah tanda atau rambu lalu lintas. Hal itu dibuat agar si pengendara mematuhinya supaya tidak terjadi kecelakaan atas dirinya. Namun sangat disayangkan, masih saja ada orang yang tidak mematuhinya. Bahkan sering sekali orang-orang yang sudah mengetahui akan tanda rambu di jalan itu menganggap rambu itu seakan hanyalah sebuah aksesoris jalan, tidak untuk ditaati. Dan bahkan sering sekali terjadi kecelakaan karena si pengguna jalan tidak mengindahkan rambu jalan itu. Jika sudah ada peringatan, maka kita harus waspada dan taat. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak taat kepada yang memberikan hidup? Jika kita simak kitab Yeremia pasal 26 ini, di mana Nabi Yeremia dipanggil dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan teguran dan ancaman Tuhan bagi bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat. Tetapi mereka tetap tidak mau taat dan bertobat. Maka dampaknya akan mereka alami seperti yang terjadi di Shilo. Shilo adalah kota yang telah dikutuk oleh Tuhan Allah bagi segala bangsa di bumi karena kota Shilo tidak taat kepada Tuhan. Shilo melambangkan kegagalan Israel untuk setia kepada Tuhan dan tempat ibadah yang dinajiskan yang dimulai dari sifat kedua putra Imam Eli yang jahat. Dan dalam ayat 13 adalah jalan keluar bagi setiap orang yang mau mendengar dan mau memperbaiki segala tingkah langkahnya. Jangan sampai kita mendapatkan murka Allah. Apabila kita berubah dari segala tingkah laku kita dan berbalik kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus yang adalah pengantara hidup kita, maka murka Allah akan mundur daripada kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa waspada akan segala tingkah laku hidup kita. Jangan lagi menurut keinginan kita sendiri,
tetapi harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh setiap firman Tuhan. Jika kita diingatkan oleh Tuhan, jangan keraskan hati kita, tetapi segeralah bertobat sebelum mendapat masalah yang rumit. Tuhan memang akan menghajar anaknya yang suka melanggar rambu-rambu. Karena itu, segeralah bertobat dan kembali kepada jalur yang benar, supaya kita tidak terjerumus terlalu dalam. Dan jangan salahkan Tuhan bila kita melanggar aturan dan kita tertimpa malapetaka. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami agar selalu senantiasa mengikuti Engkau dalam kehidupan kami, dan ajari kami Tuhan untuk mengubah tingkah laku kami menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.